Gadri yang terjebak dalam posisinya dan terganggu oleh sekutu-sekutunya yang dimanipulasi menganggap serangan itu sebagai serangan langsung. Dia hanya bisa bertaruh pada peluang pertahanannya menggunakan kristalisasi dan penguatan. Ledakan itu membuat tubuhnya melayang seperti boneka kain. Sementara asap mengepul, Darkness dengan hati-hati memperluas indranya di lapangan. Dia masih bisa melihat binatang gunung berkabut yang tersegel dalam gelembung-gelembung kecil mereka sendiri. Yang berarti Gatri masih memiliki sedikit energi cadangan untuk melindungi krunya saat ini. Satu-satunya yang tersisa dari tubuhnya adalah inti tubuhnya yang retak dan sedikit kulit kayu yang terhubung dengannya. Kekuatan rohnya praktis terkuras dan bentuk sebelumnya telah membebani tubuhnya. Dalam tindakan terakhirnya sebagai pemimpin, dia berpikir untuk setidaknya mengirim semua orang ke dimensinya. Darkness mengulurkan anggota tubuhnya yang aneh ke dewa yang tak berdaya itu. Dia berpendapat bahwa bahkan jika Yuziu melindungi sekutu-sekutu yang berharga sekarang, mereka akan mati begitu saja. Ini adalah permainan yang mereka berdua putuskan untuk dimainkan, dan Darkness tidak pernah menganggapnya sebagai lawan yang serius. Serangannya bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh siapapun, hanya karena mereka ingin. Sama seperti siang dan malam yang terus ada selama planet berputar, kegelapan sebagai suatu entitas tidak dapat dihindari. Dengan tabrakan bulan yang semakin dekat setiap detiknya, kegelapan membuat Yuziu menyaksikan saat akhir semakin dekat. Sarannya untuk pohon malang itu adalah untuk membawa penyesalan dan keengganannya saat ia kembali ke tiadaan. Untuk pertama kalinya Yuziu serius memikirkan kematiannya. Jika ia mati, semua orang akan ikut bersamanya. Itu bukanlah pikiran yang menyenangkan untuk difikirkan saat sinar ungu kehancuran menuju ke kepala kalian yang terpenggal dan sadar. Secara ajaib, tanda energi yang tidak dikenal menyala dan menabrakkan dirinya ke kegelapan. Itu mengacaukan bidikan dan malah memutuskan tangan yang memegang kepala pohon dewa. Sebelum kepala itu menyentuh tanah tanpa daya, ia ditangkap oleh paruh seseorang. Itu adalah burung bangau putih yang datang dengan cepat seperti biasa. Pahlawan yang tidak diharapkan siapapun dan tidak pantas bagi siapapun. Itulah mengapa ia adalah yang terbaik. Darkness kesal karena ia membiarkan salah satu dari binatang menyedihkan ini lolos dari jaring asimilasinya. Jadi ia membiarkan binatang terbang lainnya mengganggu misi penyelamatan yang berani itu. Kelawar Australia terbang masuk, menggunakan serangan sonik mereka untuk mencoba membuat burung bangau itu menjatuhkan kepala pohon dewa. Tetapi burung itu licik, kuat dan cepat. Beberapa kelelawar kecil pada dasarnya adalah kerucut lalu lintas baginya. Tetapi menghadapi sapi iblis adalah cerita yang berbeda. Monster ini termasuk yang terkuat di pegunungan berkabut. Lagi pula saat ini binatang yang sama itu baru saja memukul wajah burung bangau itu dengan kapak perang, menjatuhkan kepala pohon dewa. Burung bangau putih itu jatuh seperti meteor, begitu dekat namun begitu jauh. Di bawah jumlah ancaman yang sebenarnya sangat mengejutkan, yang terbaik dari yang terbaik sedang menunggu. Bahkan dengan luka-luka karena jatuh ke tanah, burung bangau putih masih berdiri tegak, mencoba melindungi bosnya dengan segala cara. Bahkan jika itu berarti berhadapan dengan binatang paling kuat di dunia dengan sia-sia. Gatri mencoba membiarkan White Crane berlari cepat karena mereka akan terjepit bersama pada titik ini. Namun, burung pemberani itu dengan bangga menyatakan bahwa ia tidak akan pernah lari, bahkan sambil memuntahkan darah. Darkness memperhatikan dengan penuh minat dari kejauhan. White Crane telah menambahkan bahwa ia sudah siap mati saat ia datang ke medan perang ini. Jika keberadaan mereka menjadi hambatan bagi Gatri, maka ia percaya bahwa Gatri akan tetap menemukan cara untuk membuatnya berhasil seperti yang selalu ia lakukan. Akan tetapi, ia tidak datang ke sini untuk menjadi beban. Ia datang ke sini untuk menang, tidak peduli berapapun biayanya. Diperlukan pidato yang berapi-api dari sekutu yang tak terduga untuk menyadarkan Yuziu akan kenyataan bahwa mungkin masih ada harapan bagi mereka.
Darkness tidak menyukai secercah harapan yang mekar. Ia paling membenci orang optimis. Jadi untuk mengacaukan Guthrie, ia menargetkan White Crane dengan cengkraman yang menyiksa. Memanggil binatang mistik mountain lainnya, ia menyiapkan satu gerakan lagi untuk mengubur semua harapan sekali dan untuk selamanya. Sesuatu yang disebut fusi. Kegelapan perlahan menyerap White Crane ke dalam tubuhnya yang tak berbentuk, sementara burung itu berteriak kepada tuannya untuk meminta bantuan. Guthrie sangat ingin melakukan sesuatu tentang hal itu, namun dalam keadaannya saat ini ia tidak bisa. Penjelmaan kejahatan dilakukan dengan semua gangguan. Sudah waktunya baginya untuk bersenang-senang, mengambil semua Jenderal Guthrie. Masing-masing dibenamkan ke dalam tubuh primordial. Bahkan binatang buas Australia yang lebih kuat pun tak luput. Kanguru dan kruknya tersapu di sepanjang jalan. Maka penyerapan pun dimulai. Kawan atau lawan, kegelapan tidak membeda-bedakan siapapun. Di lautan, mereka yang memiliki indera yang lebih tajam dapat merasakan kekuatan roh mengamuk di daratan. Menghilang sepenuhnya dan perlahan. Yang dapat mereka lihat hanyalah tirai kegelapan yang tinggi dan tidak ada yang lain. Mereka tidak tahu bahwa ribuan binatang buas yang dikendalikan pikiran sedang diberi makan dengan teknik pamungkas. Kegelapan tertawa terbahak-bahak saat membayangkan setiap makhluk di aliran esensi binatang buas yang tebal mengalir ke suatu titik. Diserap ke dalam asal mula teknik tersebut. Pohon dewa menyaksikan tanpa daya saat rekan-rekannya dan musuh-musuhnya diperlakukan seperti makanan hewan. Proses fusi ini melahirkan penggabungan mengerikan dari setiap monster yang dapat dibayangkan. Kalian lihat, kalian belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya, bukan? Kegelapan membanggakan dirinya tentang menyerap semuanya hingga binatang terakhir dan merasakan kekuatan yang meluap dalam dirinya. Dia menggerakkan ratusan anggota badan dan kukunya, berniat untuk menghancurkan lawan terbesar di bawah kakinya. Guthrie bahkan tidak memiliki mobilitas untuk menghindar, jadi intinya menderita di bawah beban 1000 binatang buas. Dengan pendaratan bulan yang akan segera terjadi, medan magnet planet itu menjadi kacau, dan sisa umurnya sekarang hanya 20 menit. Mendorong dirinya sendiri hingga batasnya dan memeras setiap kekuatan terakhir yang masih dimilikinya, Guthrie berhasil memanggil akarnya dengan tenaga yang berlebihan dan menyakitkan. Tepat saat tampaknya dia masih memiliki sesuatu yang tersisa di dalam dirinya, Darkness mendengarkan pukulan yang mematahkan inti menjadi dua. Mungkin disinilah kisah kita berakhir. Meninju tanah di inti musuh terbesarnya, Darkness tertawa seperti orang gila saat dia menyamakan Guthrie dengan seekor semut. Dengan memberikan sedikit tekanan, dia meningkatkan rasa sakit yang menghancurkan sedikit demi sedikit. Guthrie berusaha sekuat tenaga untuk berjuang dengan akarnya yang sangat tipis, dan Darkness hanya mengejek usahanya. Perjuangan sia-sia untuk berpegang teguh pada harapan yang tidak ada ini adalah jalan buntu yang dimiliki oleh sebagian besar makhluk. Tetapi faktanya tidak akan pernah berubah, dan kematian akan selalu menjadi akhir terakhir. Tidak peduli apapun bentuknya, melepaskan satu sinar yang berlebihan lagi untuk menghapuskan keberadaan pohon dewa sepenuhnya. Kegelapan membuatnya tampak seperti cobaan yang sia-sia. Saat sinar kematian semakin dekat, dia mengutuk nasibnya dan kekejaman kegelapan. Sinar itu bergerak dan menyebarkan kehancuran tanpa henti ke seluruh zona perang. Lalu tiba-tiba waktu berhenti, semuanya pun berhenti. Pohon dewa membuka matanya dan melihat sekeliling. Dia seharusnya mati, kan? Tetapi sensasinya terasa sangat mirip saat bunga dewa memanipulasi waktu. Tetapi kali ini itu bukan hanya jeda beberapa detik. Kali ini seluruh kontinum ruang dan waktu telah membeku. Entah dari mana, perintah sistem muncul di depan matanya. Dengan suara robot yang serius, itu memanggilnya dengan nama manusianya, Yuziu. Sistem bertanya apakah dia ingin menang. Terkejut, dia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Jadi dia bertanya apakah masih ada kesempatan untuk membalikan keadaan yang menyedihkan ini. Sistem hanya memintanya untuk mengikuti. Di satu detik, dia terjebak di antara jari-jari Darkness. Di detik berikutnya, dia berada di atas tebing di lokasi yang tidak diketahui. Ini adalah pemandangan dari 129.000 tahun yang lalu. Tahun ketika sejarah terputus dan tahun Darkness lahir. Agak gila untuk dipahami, tetapi apakah ini berarti dia benar-benar melakukan perjalanan waktu? Tetapi sistem mengoreksinya
mengatakan ini hanya memori holografik. Darkness lahir di planet yang sangat beradab, menghadapi kehancuran karena alasan tertentu. Dia berhasil melarikan diri sebelum akhir peradabannya dan mendarat di bumi selama periode Kretos. Planet tempat rasnya sebelumnya makmur saat ini dikenal sebagai Mars. Sistem mendesak Gadri untuk tetap berpikir terbuka karena ini mungkin terdengar tidak masuk akal. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Darkness terbangun dan bertemu dengan seorang gadis manusia. Setelah menyelamatkan gadis itu, Darkness memberinya hadiah. Dia menjadi manusia pertama dalam sejarah yang memiliki sistem. Selama waktu itu, peristiwa penting lainnya juga terjadi. Gelombang roh pertama mulai muncul. Jadi cukup adil untuk mengatakan bahwa aktivasi sistem memicu gelombang roh itu sendiri. Hal yang sama terjadi saat Yujigyo lahir kembali sebagai pohon dewa. Keadaan kelahiran mereka sama. Setelah gelombang roh pertama dipicu, dunia memasuki era kultivasi dan sihir. Gadis yang dikaruniai sistem pertama itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Selama waktu itu, kegelapan menjaga jarak dari peradaban. Namun, seiring berjalannya waktu, pertumbuhannya menjadi terlalu cepat dan tubuhnya mulai memancarkan racun beracun. Kemanapun ia pergi, kematian mengikuti. Dengan semua jenis makhluk berubah menjadi titik evolusi membuatnya lebih kuat. Tidak ada cara untuk menekan racun ini karena semua makhluk memancarkan aroma yang tidak dapat diubah. Gadis itu juga memahami hal ini. Ia tahu bahwa kegelapan dapat memusnahkan setiap makhluk hidup di masa depan. Jadi ia mengkhianatinya. Hal itu memicu pertempuran yang mengumpulkan manusia paling kuat di planet ini. Intensitas dan skala pertarungan itu begitu sengit sehingga kalian dapat mencium bau darah dari jarak 10 mil. Perang itu berlangsung selama sebulan, meninggalkan gadis itu dan kegelapan sebagai satu-satunya yang selamat. Darkness memohon pada Ling Ling untuk menghentikan pergumulan ini. Namun, meski dengan tubuh berlumuran darah dan senjata yang rusak, dia tetap teguh. Dengan air mata yang enggan, dia menguatkan tekadnya untuk situasi membunuh atau dibunuh. Kelangsungan hidup umat manusia bergantung pada pembunuhan seorang teman baik dari masa lalunya. Kedua belah pihak berjuang melawan kesedihan karena manusia masih ada saat ini. Itu berarti mereka menang. Mereka menang karena Darkness memutuskan untuk menyerah melawan dan membiarkan Ling Ling hidup. Itu berarti umat manusia tidak pernah benar-benar berhasil mengalahkan Darkness. Dialah yang melompat ke dalam segel untuk mengakhiri semuanya. Keduanya memiliki pemahaman bersama tentang apa yang harus dilakukan. Little Black menangis saat dia memilih jalan untuk mengakhiri segalanya. Meskipun dia takut terjebak sendirian, terpisah dari satu-satunya temannya. Namun kenyataan bahwa dia disakiti oleh keberadaannya adalah perasaan yang lebih buruk. Jika dia terus hidup, akan tiba saatnya Ling Ling akan mati karenanya. Dia tidak bisa membiarkan hal yang kejam seperti itu terjadi. Jadi dia menyegel dirinya sendiri ke dalam ketiadaan. Dia menganggap bahwa ini akan memberikan akhir terbaik bagi mereka berdua. Dengan sedikit poin evolusi yang dimilikinya, dia membantu Ling Ling pulih dari perang selama sebulan. Dengan air mata di matanya, dia melihat temannya menghilang. Yang dia minta darinya hanyalah hidup untuk waktu yang sangat lama. Permintaan yang tidak akan terpenuhi beberapa detik setelah diucapkan saat sebilah pisau menusuk dada Ling Ling. Si hitam kecil terdiam, tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Kekuatan hidup temannya perlahan terkuras habis setiap kali batuk darah. Seorang pria telah menyelinap di balik batu-batu besar dan memberikan serangan fatal ke jantungnya. Dia telah bernafsu pada sistem Ling Ling dan kelanjutan dari era kekuatan roh. Kegelapan mencoba campur tangan tetapi sudah terlambat. Seorang pria lain muncul dari persembunyian untuk melakukan beberapa tebasan dan berbagai kejayaan. Mereka menawarkan permintaan maaf palsu dengan alasan bahwa mereka hanya melakukan ini demi mereka. Mereka ingin mengorbankan Ling Ling untuk kepentingan mereka sendiri. Darkness berusaha mati-matian untuk melarikan diri dari portal yang telah ia masuki dengan sukarela. Tetapi ia tidak bisa keluar.
Ia sangat ingin membunuh bajingan-bajingan serakah itu. Manusia-manusia yang benar-benar telah memotong-motong tubuh orang yang paling dicintai Darkness. Mereka membagi tubuh Ling Ling di antara berbagai sekte, mencoba menghentikan pemborosan kekuatan roh dari dunia. Yuziu akhirnya dapat memahami mengapa Darkness membenci manusia. Pada akhirnya era kekuatan roh tetap berakhir. Itu hanyalah hukum alam. Adapun suku surgawi, mereka adalah binatang buas yang dipelihara oleh Ling Ling sebelumnya, yang bertugas memperbaiki segel setiap 3000 tahun. Yuziu akhirnya memahami sejarah Darkness, tetapi jalan menuju kemenangan masih belum jelas. Sistem menjelaskan bahwa selama tidak ada makhluk yang mati, Darkness tidak akan dapat memperoleh poin evolusi. Itu terdengar lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, terutama di tengah perang dunia. Sistem memiliki cara untuk mewujudkannya, tetapi Yujiu harus membayar harganya. Yujiu harus mengambil alih sebagai kegelapan yang baru, menggantikan yang sekarang untuk menjaga keseimbangan. Ia bertanya apakah ini rencana sistem sejak awal. Sistem itu mengakui melakukan hal itu karena telah melihat masa depan di mana Yujiu menang. Jadi ia bisa terus maju dan mengambil kemampuan baru yang dianugerahkan kepadanya oleh sistem yang tampaknya maha kuasa. Energi tebal dan gelap merasuki inti Yuziu. Sistem itu bertanya kepadanya apa rencananya sejak saat itu. Ia menjawab bahwa bagian pertama adalah mengalahkan kegelapan, lalu ia akan menyelamatkannya. Sebelum kembali keluar, Yuziu akhirnya menanyakan pertanyaan besar tentang siapa yang berada di balik sistem ini. Perintah teks itu menghilang menjadi asap hijau dan akhirnya berubah menjadi seorang wanita. Bukan sembarang wanita, tetapi wanita yang sama yang dilihat Yuziu dalam penglihatan itu. Sistem itu sendiri adalah pemegang sistem pertama Kistri, Ling Ling. Ini seharusnya menjelaskan semua yang telah terjadi hingga saat ini. Yuziu terkejut, tetapi pengungkapan itu menjernihkan banyak pertanyaan dalam benaknya. Dia bersumpah untuk menyelesaikan kebencian yang telah berlangsung terlalu lama ini begitu dia kembali ke sana. Sementara itu dimensi kehidupan itu sunyi dan tegang. Xiaoqing terus mencoba mencapai dinding dimensi sampai-sampai tinjunya berdarah tetapi tidak berhasil. Elsa terus menyuruhnya untuk berhenti berjuang karena pohon dewa mungkin sudah kalah. Dimensi ini akan mulai menyusut dan mereka akan tertimpa reruntuhan sampai mati. Xiaoqing tidak peduli tentang kematian, dia hanya khawatir tentang tuannya. Kemudian seluruh lapangan menyala dengan cahaya keemasan yang penuh vitalitas. Elsa dan Xiaoqing terkejut dan bingung dengan apa yang terjadi. Mereka berdua merasakan dimensi itu kembali mengalir dengan kekuatan yang menghadirkan kemungkinan yang mengejutkan. Waktu telah kembali ke aliran aslinya dan inti pohon dewa menghadapi sinar kematian. Namun kegelapan merasakan getaran yang berbeda, bukannya kematian yang cepat. Dia menyaksikan inti itu menumbuhkan seluruh tubuh raksasa yang terbuat dari material yang kokoh. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Pertempuran ini hanyalah kejutan demi kejutan. Tubuh baru pohon dewa berkembang biak di seluruh tempat, membangun pijakan dalam sekejap mata. Pasukan di laut dapat merasakan kehadiran yang mengkhawatirkan di daratan utama. Tetap saja mereka tidak mungkin memahami bagaimana kekuatan roh yang tak tertandingi meningkat begitu cepat. Bahkan binatang laut yang menghancurkan kapal manusia tanpa takut akan hal itu. Mereka hanya bisa membayangkan betapa intensnya pertempuran di daratan utama. Dengan semua bagian tubuhnya yang beregenerasi, sedikit kekuatan hampa mengalir di sepanjang tubuh baru pohon dewa. Tidak akan berbohong, ini adalah bentuknya yang paling bersih sejauh ini. Bagaimana menurut kalian? Berkat anugerah sistem, dia memperoleh tubuh yang lebih kuat dan lebih tangguh daripada sebelumnya. Darkness menolak untuk percaya bahwa hal seperti ini dapat terjadi hanya karena Yuziu. Demi mengalahkan inkarnasi kejahatan yang disalahpahami, dia telah kembali dari neraka. Gatri dalam bentuk mega tempurnya menghadapi musuh dengan berani. Dia memanggil Darkness dengan nama aslinya Little Black. Mendengar nama panggilan lama itu jelas membuat monster itu terganggu karena sangat ingin tahu bagaimana mungkin Yuziu bisa tahu nama itu. Dia ingin mendapatkan jawaban. Gatri bersikap tenang dan menegaskan bahwa ada banyak hal yang tidak diketahui Darkness. Diperlakukan seperti orang bodoh untuk pertama kalinya, Darkness tidak suka dibiarkan dalam kegelapan. Dia mencoba menyerang dengan sulur-sulurnya, tetapi Gatri bahkan tidak repot-repot menghalangi atau menghindar.
Tidak susah itu hanya berdiri dan melepaskan serangan jarak jauhnya. Serangan sederhana itu jauh lebih kuat daripada yang pernah dia lakukan sebelumnya. Itu membuat Douglas memuntahkan darah dalam satu serangan. Tidak membiarkan tekanan turun, Guthrie menyerang ke depan. Dia terkunci untuk tidak pernah membiarkan keinginan kejam Douglas menjadi kenyataan. Jadi dia menembakkan medan gelap energi misterius yang menyebar dalam lingkaran. Kubah gelap ini meluas tanpa henti hingga akhirnya menutupi seluruh zona perang. Teknik ini tampaknya familiar bagi Douglas. Itu disebut suspensi ruang waktu. Kemampuan untuk menghentikan waktu tanpa menggunakan kekuatan roh apapun. Douglas berpendapat bahwa dia hanya menunda hal yang tak terelakkan saat ini, baik waktu yang ditangguhkan oleh kosmos. Douglas bisa mengucapkan selamat tinggal untuk mendapatkan poin evolusi baru untuk digunakan pada keterampilannya. Tetapi bos besar yang jahat itu yakin bahwa ini tidak akan menjadi masalah dengan beberapa banyak binatang buas yang telah dia serap. Dia membuka mulutnya yang menjijikan dan gelombang gema yang melengking menghancurkan semua yang ada di jalannya. Guthrie menggunakan kristalisasi membuat tubuhnya hampir tidak bisa dihancurkan. Tanpa menghiraukan gelombang gema, dia menutup celah dan meninju Douglas di mulutnya menggunakan tinjunya yang mengendalikan guntur. Douglas memuntahkan darah dari beberapa lubangnya. Untuk melawan kekuatan fisik yang luar biasa, dia mengeluarkan api, pembantuan, dan penyelaman guntur. Kombinasi dari 3 teknik mematikan yang digabungkan menjadi satu serangan yang menakutkan adalah pemandangan yang harus dilihat. Namun yang mengejutkannya, Guthrie dengan santai menangkap tubuhnya di udara dengan tangan kosong. Kemudian dia mulai merasakan esensi angin menyatu di tangan rampingnya itu. Dari jarak dekat, mustahil untuk menghindar serangan yang datang. Guthrie menebas menggunakan bilah daun terbang. Dengan bersih memotong bentuk monster yang menjijikan itu menjadi 2. Dia tidak puas hanya dengan membelah seluruh lapangan. Namun Douglas sangat tangguh. Memanfaatkan perlindungan itu, dia menggunakan sinar mata surgawi. Dengan refleks yang luar biasa, Guthrie menepis serangan itu dengan akarnya. Pertama besar, Douglas menyerang dengan kegigihan yang tak tertandingi, mengerdilkan bentuk hampa Guthrie. Untuknya, dia cepat mengeluarkan salah satu kemampuannya yang paling fleksibel, Ice Egg, memanggil struktur es dari neraka. Mereka menusuk dan mencabik-cabik tubuh yang terlalu mengembang itu seperti kertas. Douglas bisa merasakan bahwa es itu jauh lebih keras daripada Ice Egg sebelumnya. Menghabiskan 100.000 poin evolusi, tubuhnya yang menjijikan itu direkatkan kembali dengan regenerasi yang unggul. Dia memiliki 2,3 juta poin evolusi tersisa, tetapi Guthrie baru saja memulai pembalasan. Berikutnya muncul pilar cahaya yang beberapa kali lebih kuat daripada yang sebelumnya hanya bisa menimbulkan beberapa kerusakan bakar. Kali ini cahaya yang membakar itu secara efektif menghancurkan bentuk fisik Douglas hingga ke komponen terkecil. Sebagai tanggapan, dia menurunkan poinnya hingga 1,9 juta untuk mengelilingi dirinya dengan teratai merah menyala dan gelombang kejut yang menggelegar. Dengan combo ini, dia bermaksud mengubah Guthrie dan planet yang penuh kebencian ini menjadi sarang tawon. Untuk melakukan itu, kalian harus melancarkan serangan, dan itu mustahil jika mata kalian terjepit seperti balon. Dengan satu tangan menahan monster itu di tempatnya, Yuzio menyiapkan tangan lainnya untuk serangan yang menghancurkan. Dia tidak akan pernah membiarkan tingkat kehancuran yang tidak terkendali seperti itu terjadi di bawah pengawasannya. Jadi dia menyerang Douglas dalam jarak dekat, mengubah setumpuk binatang buas yang terserap menjadi asap. Kalian harus memberikannya kepada Douglas jika ada satu hal yang dia sukai, itu adalah ketahanan. Tidak ada yang bisa menerima pukulan kuat lebih baik daripada orang ini. Tetapi peningkatan kekuatan Guthrie yang tiba-tiba dan drastis membuatnya takut. Kalian hanya bisa bertanya-tanya apa yang terjadi pada orang ini dalam sepersekian detik sebelum kematiannya. Dengan wujudnya yang menyerupai es krim yang meleleh, Douglas masih punya nyali untuk menyembuhkan diri bahwa dia tidak terkalahkan saat dia mencoba membeli skill Nullifi. Yang mengejutkan, sistem memblokirnya untuk menggunakan Nullifi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia pikir dengan memiliki cukup poin akan memberinya kemampuan apapun di dunia. Namun tampaknya
Membatalkan segel waktu dan ruang merupakan pekerjaan yang terlalu besar, bahkan untuk sistem pembelinya. Kesalahan mengejutkan selama beberapa detik itu membuatnya terbuka untuk pukulan brutal lain dari Rahang. Jatuh terlentang, ia menyerupai kentang busuk yang berjuang untuk bangkit kembali. Ia tidak dapat memahami mengapa ini terjadi padanya. Ia seharusnya tidak terkalahkan. Sebelum memikirkan hal-hal itu, ia harus kembali ke kondisi sehat terlebih dahulu. Jadi ia membeli keterampilan regenerasi superior. Sama seperti sebelumnya, sistem memberinya pesan kesalahan. Kali ini ia benar-benar mulai panik. Ia mencoba membeli penyembuhan, kekuatan vitalitas, regenerasi, dan segala jenis kemampuan pemulihan, tetapi menemui kesalahan sistem yang terus-menerus. Hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi di mana kesalahannya? Ia meminta jawaban kepada Gatri. Orang itu pasti telah melakukan sesuatu padanya dan sistemnya. Tapi Gatri hanya menanggapi dengan membuka tunggangan Void Roots-nya untuk mempersiapkan serangan habis-habisan. Ia tidak akan membiarkan kegelapan merajalela lagi. Segalanya harus berakhir sekarang. Meskipun ia mengerti mengapa Mosor itu membenci manusia, melibatkan setiap makhluk hidup dalam rencana pemusnahannya sudah melewati batas. Kepala-kepala Void Root miliknya yang banyak memancarkan serangan destruktif mereka dalam sebuah konser kehancuran. Begitu kegelapan yang tak bergerak itu terkena serangan, dagingnya hancur dalam cahaya yang cemerlang. Sinar ini perlahan membakar monster itu sambil menyeretnya ke tanah tanpa ampun. Dengan beberapa titik energi terakhir yang dimilikinya, kegelapan memperingatkan Gatri bahwa manusia juga akan menjadi kehancurannya di masa depan. Kebencian yang besar terhadap para bajingan itu memberi kegelapan angin kedua untuk melawan. Bulan sudah begitu rendah hingga mulai menyentuh kubah suspensi ruang waktu. Jika ini terus berlanjut, kegelapan akan pulih dan pertempuran sengit lainnya akan terjadi. Gatri tidak mampu mengambil risiko itu, jadi ia mungkin harus mengerahkan kekuatan sebanyak mungkin untuk benar-benar menghapus bajingan malang itu. Kegelapan terus mencoba membeli keterampilan apapun dan sistem akhirnya mengungkapkan apa yang terjadi. Ia telah diserang oleh virus. Dari kelihatannya virus itu mungkin ada hubungannya dengan binatang surgawi yang ia coba serap. Kegelapan menggeliat kesakitan saat tubuhnya benar-benar matang. Gatri melakukan yang terbaik, tetapi ia tidak menyangka tubuh yang tangguh itu mulai larut karena serangannya. Untuk klarifikasi, inkarnasi Gajah Putih menjelaskan bahwa ini karena virus sistem, kemampuan yang ditanamkan dengan binatang surgawi untuk menghadapi musuh utama. Setelah diwariskan melalui banyak generasi, akhirnya terbukti kegunaannya saat ini. Kegelapan berubah menjadi asap gelap, menghilang di udara dengan melemahkan mereka. Para korban sebelumnya pun mulai muncul kembali. Raja Australia dan Australia telah melepaskan diri dari kepemilikan dengan tubuhnya yang hancur. Setelah saling memahami situasi mereka saat ini, mantan saingan pohon mutan itu berteriak padanya untuk menyelesaikan tugasnya. Penampakan 9 ekor juga muncul untuk memberikan dukungan. Penjelmaan Flash mendorong tuannya, karena sekarang mereka sudah sangat dekat untuk menang. Setiap jenderal binatang menunjukkan dukungan mereka kepada tuan mereka. Semua orang mencurahkan keinginan dan hati mereka, jadi sang bos tentu saja harus memberikan dukungan. Kegelapan dipaksa berada dalam posisi yang sulit, tetapi dia menolak untuk menerima ini. Dia mencoba mengingatkan mereka bahwa dengan kematiannya, kekuatan roh di dunia pun ikut menghilang. Tetapi itu tidak akan menjadi masalah lagi. Melihat kegelapan yang kebingungan, Gatri menjelaskan bahwa dia akan berperan sebagai kegelapan sambil mempertahankan jati dirinya. Untuk melakukan itu, dia akan menginjakkan kakinya, membuka tubuhnya dan melepaskan energi paling padat dan mengerikan yang diketahui manusia. Darkness mencoba memerintahkan Australit untuk melepaskannya, tetapi bahkan Raja Binatang Buas Australia akan dengan senang hati mengorbankan dirinya sendiri agar Darkness tidak dapat berkuasa. Sinar cahaya terus mengalir keluar, melanjutkan penghapusan inkarnasi kejahatan. Darkness dihapus hingga ke tingkat sel, hanya menyisakan jejak esensi. Saat dia dideskripsikan, Little Black melihat sekelas sosok yang dikenalnya, orang yang paling dicintainya. Ling Ling tidak mengalihkan pandangannya, tetapi kesedihan yang mendalam dapat dirasakan dalam tatapannya. Di saat-saat terakhirnya, Darkness merasakan kerinduannya pada temannya. Dia sangat merindukannya. Dalam kematian, dia tidak ingin berpisah darinya lagi.
Bos besar yang jahat telah dihapus dari alam fisik, dan satu-satunya hal yang tersisa untuk dihadapi adalah bulan yang terbenam. Dari pandangan Darkness yang tenang muncul ornamen aneh yang mengambang di udara. Itu adalah inti merah yang dikelilingi oleh miasma gelap. Sistemnya mengidentifikasi sebagai inti Darkness dan menugaskan Guthrie untuk menelan benda itu. Dia mengambilnya dari udara, merasakan berat yang terwakili di telapak tangannya. Setelah menelannya, dia bertanya apakah makhluk mati akan menjadi titik evolusi. Tetapi bukan seperti itu cara kerjanya. Itu hanya akan menggantikan Ling-Ling dan menjaga kekuatan roh di dunia tetap utuh. Penasaran dan bersemangat, dia bertanya apakah dia akan mendapatkan sistem pembeli dengannya. Sayangnya tubuhnya diprogram secara berbeda, jadi dia akan mempertahankan jenis sistem yang sama seperti biasa. Ling-Ling menyebutkan bahwa dia akan menghilang setelah semuanya dikatakan dan dilakukan. Sama seperti ketika manusia mencapai akhir umurnya, dia akan pergi ke tempat yang seharusnya dia tuju sejak lama. Dengan situasi dunia saat ini sudah menjadi skenario terbaik bagi semua orang yang terlibat. Hingga akhir dia sangat senang bisa bertarung bersama seseorang seperti Yu Ziyu. Jadi untuk sesaat terakhir, dia ingin mengganggunya untuk satu perpisahan terakhir. Dia diam-diam menurut dan berterima kasih kepada Ling-Ling atas semua tahun yang telah mereka lalui untuk bertarung dan tumbuh bersama. Dengan ucapan selamat tinggal terakhir, dia meledek menjadi sinar cahaya menyilaukan yang menyebar ke ether. Kubah suspensi ruang waktu mulai retak terbuka. Setelah hancur total, cahaya terang memenuhi zona perang berdarah. Saat roh Little Black dan manusia yang paling dicintainya akhirnya bisa bersatu kembali dalam bentuk mereka yang paling murni dan paling polos. Mereka berdua bersumpah bahwa mereka tidak akan dipisahkan lagi. Meskipun ada banyak beban di antara mereka, cinta itu masih ada. Ling-Ling tersenyum dan memeluk makhluk aneh yang ditemuinya saat dia masih kecil. Dalam arti tertentu, mereka berdua mendapatkan akhir yang bahagia pada akhirnya. Itu cukup untuk membuat pria dewasa menangis. Setelah kegelapan menghilang ke dalam ether, isi tubuhnya yang aneh tersebar di seluruh tempat. Bola-bola emas yang menahan binatang buas yang dimanipulasi dan diserapnya terbang kemana-mana. Mereka terbangun dalam keadaan linglung, tidak memahami apa yang terjadi. Begitu panda besar keluar dari bolanya, dia segera mulai berusaha membunuh kegelapan. Sambil melihat sekeliling, dia melihat adik laki-lakinya. Dia berlari dan mencengkram kepala adik laki-lakinya, berasumsi bahwa adik laki-lakinya yang malang itu sedang dikendalikan pikirannya. Pasukan binatang Australia juga mendarat, bingung saat melihat langit biru cerah. Dari laut, kalian dapat menyaksikan tanpa kesulitan. Sip dapat merasakan napas kegelapan menghilang secara langsung. Itu pasti berarti pohon mutan akhirnya menang. Kembali ke bentuk alami emas dan hitamnya, Yu Ziyu tampak segar. Seolah-olah dia tidak baru saja mengalami kehancuran dan pemulihan berulang kali dalam rentang perang tunggal ini. Semua rekannya aman dan sehat, meskipun sedikit terguncang dan bingung. Xiao King melangkah maju, tidak tahu harus berkata apa kepada tuannya. Sementara itu, para raja laut yang mengharapkan kemenangan besar tidak dapat memahami bahwa raja kegelapan mereka yang sangat kuat kalah. Raja Kepiting khususnya mulai meronta-ronta dengan liar, memprotes hasil perang. Itu membuatnya mendapatkan pukulan kritis. Perang telah berakhir, tetapi para penggembara harus belajar menerima kekalahan dengan lapang dada. Yuli juga membantu pembersihan menggunakan senjata nuklir yang dikendalikan secara manual. Dia cepat bertindak dan memanfaatkan perubahan besar dalam momentum yang baru saja mereka dapatkan. Hal ini menyebabkan para raja laut yang lebih bijaksana mengeluarkan perintah untuk mundur. Mereka berada dalam posisi yang buruk dan moral musuh sedang tinggi-tingginya. Begitu saja pasukan yang mendominasi di atas air berlari dengan ekor tersangkut di antara kaki mereka. Para ahli dan armada manusia yang baru saja bertahan hidup sebagai rusa beberapa menit yang lalu tidak percaya melihat binatang laut yang mundur ke kedalaman. Sayangnya pertempuran laut yang intens juga menyebabkan beberapa kerusakan parah di pihak yang bersahabat. Orca mengalami beberapa luka serius, tetapi keluhan terbesarnya adalah pemusnahan seluruh suku orkanya.
Ular berkepala 5 itu bahkan tidak tahu bagaimana menghibur temannya. Dengan rasa damai dan aman, mereka mengalihkan perhatian mereka ke daratan, tempat cahaya misterius memancar. Itu berasal dari tubuh emas Gadri. Dia akhirnya diberitahu tentang pertukaran sistem yang berhasil. Di atas kekuatan superiornya yang ada, sedikit bayangan agung bisa dirasakan. Setelah perang melawan kegelapan, seluruh dunia memasuki masa damai sementara. Para Australit yang menjarah berbagai negara juga mundur ke Australia. Umat manusia hampir tenggelam dalam keputusasaan. Tetapi akhirnya melihat secercah harapan. Jumlah korban tewas mencapai 5 juta yang mengejutkan. Dari 14 negara berdaulat di Australia, hanya 7 yang tersisa. Semua negara yang mengirim pasukan mereka untuk berperang juga telah menyatakan penarikan diri mereka. Itu termasuk binatang buas dari berbagai faksi seperti Sith dan yang lainnya. 5 hari kemudian, proses pemulihan dan reklamasi berjalan lancar. Si kepala botak yang malas bahkan punya waktu untuk bersantai dan tidur di dahan-dahan milik tuannya sekarang. Binatang-binatang mistik mountain lainnya sudah kembali ke rutinitas dan keanehan mereka yang biasa. Si Oken mengajukan pertanyaan tentang rencana mereka selanjutnya sekarang setelah Darkness tidak ada lagi. Dia bertanya apakah mereka akan terus tinggal di Australia. Gadri membenarkan bahwa mereka akan melakukan hal itu untuk sementara waktu. Karena mereka sudah datang jauh-jauh ke tempat ini, mereka mungkin juga menaklukkan tanah itu dan menaklukkan binatang buas tanpa pemimpin. Dia, Otchain, akan mulai memindahkan manusia terlebih dahulu. Karena dia harus bergegas kembali dan menangani akibat perang di sudut dunianya sendiri. Sebelum dia keluar, Gadri memberinya beberapa botol esensi kehidupan untuk memberi penghargaan kepada bawahannya atas pekerjaan yang telah dia lakukan. White Elephant dan anggota Celestial Tribal lainnya juga datang untuk menemui Gadri. Singgasana Australia terbuka milik Gadri telah ditata dan dimanipulasi sesuai keinginannya. Di kakinya terdapat para prajurit yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kemenangan 5 hari yang lalu. Gajah Putih menjelaskan bahwa mereka ada di sana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pohon ilahi sebagai bentuk penghormatan. Mereka sudah pergi di tengah pemulihan, tetapi Gadri mendesak mereka untuk tinggal sedikit lebih lama. Namun mereka mengungkapkan rasa terima kasih mereka karena telah membantu menyelamatkan planet ini. Dialah yang secara resmi mengakhiri pertikaian yang telah berlangsung selama puluhan ribu tahun. Mulai hari ini, keturunan suku Celestial tidak akan lagi menanggung beban berat dari takdir yang kejam. Ketika ditanya tentang rencana mereka, Yuzio menyarankan agar mereka tinggal bersama kelompoknya di Gunung Berkabut. Para Celestial berterima kasih kepadanya atas tawarannya, tetapi mereka harus kembali ke Gunung Celestial rumah mereka. Bila diperlukan, mereka akan menjawab panggilan dari dermawan mereka. Itu juga bisa berhasil. Kalian tidak akan salah jika memiliki sekutu Celestial. Dengan perpisahan terakhir yang penuh hormat, mereka terbang pulang, melesat ke langit. Sayang sekali Gadri tidak dapat menarik mereka sebagai anggota resmi, tetapi setidaknya mereka terbuka untuk bekerja sama. Gajah Putih yang lebih terbiasa dengan dunia manusia akan bergabung dengan Xiao King untuk sementara waktu. Kembali ke negaranya, Gadri memperhatikan saat binatang buas ini terbang ke udara dan merasa cemburu. Bahkan ia masih tidak dapat melakukannya dengan mudah. Federasi Huaxia masih berhadapan dengan kemenangan tak terduga melawan ancaman apokalips dari inkarnasi kejahatan. Mereka tahu, seperti halnya semua orang, bahwa tidak akan ada lagi makhluk atau kelompok di planet ini yang dapat melawan seseorang sekuat pohon dewa. Setidaknya kepala federasi hanya bisa diam dan berharap agar tetap seperti itu di masa mendatang. Federasi kebebasan menanggapi perang yang sukses itu dengan cara yang sangat berbeda. Saat ini mereka telah mengerahkan sejumlah pasukan untuk operasi penyelamatan di Australia. Anggota Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyusun buku pedoman untuk operasi penyelamatan. Namun, pemimpin mereka yang paranoid ingin mengirim pasukan mereka untuk bertahan. Dia khawatir binatang buas di Australia akan menjadi ancaman bagi warga.
Stafnya sangat menentang perintahnya karena koalisi bangsa-bangsa tidak menyukai hal-hal yang dapat menyebabkan masalah yang tidak perlu. Akan tetapi bajingan pirang itu tidak peduli tentang itu. Ia pikir setiap negara memprioritaskan pembangunan kembali setelah amukan Australia. Jadi inilah saat terbaik bagi mereka untuk mengambil tindakan. Ia ingin divisi tempur dan kavaleri lapis baja mengetuk pintu negara lain atas nama melindungi perdamaian dunia. Kembali ke zona perang yang berubah menjadi markas. Guthrie sedang bermain-main di dimensi kehidupannya. Dimensi itu telah dipenuhi dengan mutiara yang diproduksi oleh Ratu Putri Duyung. Dengan senyuman di wajahnya, dia menggoda Guthrie dengan nakal bahwa dia tidak menyangka Guthrie akan menang. Akan tetapi pada akhirnya Guthrie menang, dan itu adalah kemenangan yang sangat menyakitkan. Elsa bersikeras bahwa rajanya hanya ingin bebas dan hidup. Dari sudut pandang para pengikut Darkness, alur pemikiran itu masuk akal. Sementara akar yang menyempit itu mengendur, Elsa menyadari bahwa Guthrie sekarang memancarkan kekuatan roh rajanya. Dia berlutut dan meminta agar diizinkan melayaninya mulai sekarang. Guthrie berhenti sejenak menilai ketulusan dalam kata-katanya dan menerima permintaan itu. Kembali ke dunia nyata, QB mendatangi tuannya dengan beberapa tamu yang secara eksplisit dimintanya. Mereka adalah beberapa binatang paling kuat dan menakutkan di jajaran Australia. Mereka cukup merepotkan sebagai musuh dalam perang. Behemoth dan Crimson Lotus Baptipus khususnya layak dipelihara karena potensinya. Selain mereka, ada juga beberapa suku yang bersedia bersumpah setia kepada dewa baru tersebut. Sambil mengamati binatang buas lainnya, Guthrie tidak dapat menemukan kanguru atau kucing yang mengenakan jubah tersebut. QB menjawab bahwa dialah yang membuat panggilan untuk melepaskan mereka. Saat ini keduanya bersembunyi di balik beberapa tambang, berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan diri dari luka serius mereka. Panda kecil telah dikerahkan untuk melacak mereka karena suatu alasan tertentu. Tentu saja mereka mengira bahwa dia datang untuk menyelesaikan pekerjaan dan mereka tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Namun, panda kecil buru-buru bersikeras bahwa dia hanya melacak mereka untuk menyampaikan pesan. Dia juga membawa sebotol saripati kehidupan yang cukup untuk 2 orang. QB sendiri yang mengirimkan botol ini. Dia juga ingin memberitahu mereka bahwa mereka beruntung masih hidup. Jadi mereka harus pergi dan mencari tempat untuk melanjutkan hidup mereka dan tidak memikirkan balas dendam yang sia-sia. Panda kecil menasehati mereka untuk tidak menyia-nyiakan hidup mereka yang telah susah payah mereka peroleh. Kucing itu begitu tersulut oleh kesombongan sentimen tersebut hingga jubahnya terlepas. Melihat wajahnya, panda kecil terpikat, tetapi ia tetap hanya memperhatikan Xiao Ai kesayangannya. Kanguru memilih untuk bersikap lebih dewasa dan mengakui bahwa mereka telah kalah. Sebagai balasan, ia ingin panda kecil menyampaikan kepada QB bahwa ia akan menerima kematian metamorfosis ini dan tidak akan pernah mengganggunya lagi. Begitulah alur cerita Darkness berakhir.